Pemirsa Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur, dan tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam mendakwakan syariatnya sampai akhir zaman. Pemirsa Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini adalah masih melanjutkan judul-judul yang kemarin, cuma di kajian yang ini adalah spesial, yaitu kaitan dengan ciri-ciri atau indikasi orang dicintai jin. Nah, dalam kajian seperti ini kita juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita ini benar-benar diridhai Allah, ditolong sama Allah. Karena fakta di lapangan pada waktu kita itu membahas tentang dunia jin, itu kalau kita di lapangan tidak serta-merta jin itu begitu saja terima. Kadang-kadang kita pada waktu mendengarkan ada yang dibuat ngeblank, kosong, susah fokus, susah konsen, terus dibisikin nuansa-nuansa yang tidak percaya, atau dibikin apa saja. Jadi maka kita berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillah min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. Rabbi inni a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan setan, tipu daya setan, dan juga kehadirannya. Pemirsa Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja, ternyata orang-orang yang dicintai jin itu banyak sekali di lapangan. Apalagi kita yang memang hampir tiap hari nangani kasus-kasus seperti itu, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan, sehingga kita juga bisa mengamati baik dari yang ada di dalam kitab ataupun di lapangan. Nah, apakah jin itu juga mencintai manusia? Kemarin termasuk hakikat jin, ya, jin itu juga mencintai manusia. Baik cintanya tulus ataupun cinta dalam arti cinta yang ada nuansa menyakiti. Cinta yang kadang juga membantu, tapi juga sekaligus kadang-kadang bikin dalam kehidupan tidak baik dan tidak nyaman. Yang pertama, indikasi orang-orang yang dicintai jin itu adalah orang itu sering pada waktu tidur mengalami mimpi basah. Jadi kalau ada orang, entah putra atau putri, kok sering mimpi basah, ini indikasi orang ini ada dicintai jin. Kecuali selain memang mimpi basah itu sebagai perlambang bahwa itu adalah alamat balik. Kalau alamat balik itu tidak mengapa. Nah, itu. Tapi tidak sering. Kalau ini sering. Dari sering mimpi basah. Nah, di lapangan banyak sekali kapan hari kita ada adik-adik di warung yang sangat terkenal di kota kita ini, itu bilang, Ustadz, kenapa kalau saya ada di tempat tertentu itu, di kamar itu kok cenderung mimpi basah? Nah, ya berarti kalau di kamar lain bagaimana, mimpi tidak? Mimpi basah? Oh tidak. Nah, berarti indikasi kamarnya tidak steril. Jadi sering mimpi basah. Jadi ya dalam segala bentuknya yang mulai seperti digoda dan lain sebagainya. Bahkan sering mimpi seperti berhubungan, seperti itu. Ini banyak sekali di lapangan. Ya. Apalagi sebelumnya sudah dipicu dengan hal-hal yang tidak bagus, entah lihat film dan sebagainya, sehingga pada waktu lihat film itu jangan dianggap bahwa
setelah kita melihat, memikir itu kadang-kadang ada yang masuk dalam otak limbik kita, akhirnya masuk otak bawah sadar, gitu. Seperti itu. Jadi yang pertama, indikasi orang yang dicintai jin itu sering mimpi basah, selain mimpi yang sebagai pertanda bahwa dia adalah baligh. Itu seperti itu. Terus ini juga yang kedua, sering mengalami pada waktu tidur itu ada sosok yang seperti tidur di sebelahnya atau di sampingnya. Nah, ini mungkin bagi yang belum pernah tahu apa mungkin. Nah, tapi di lapangan banyak. Ya, kapan hari itu ada seorang istri orang Jawa Tengah, dia suaminya seorang dokter, curhat sama kita, kenapa Pak Ustadz, saya pada waktu itu hampir sering ada orang yang seperti di samping saya, baik suami saya tidak ada ataupun suami saya ada, apalagi pada waktu suami saya tidak ada. Itu sering mengalami pada waktu tidur seakan-akan di sampingnya itu ada sosok tertentu. Nah, ini bukan bahasa horor ya, tapi fakta di lapangan. Ternyata dicek di lapangan ada adiknya, ini bukannya ternyata sambung menyambung. Adiknya itu juga super indigo. Pada waktu datang ke Malang dia bilang, Kak, sampean itu di kamar sampean ada ini dan itu dan sebagainya. Nah, Masya Allah. Jadi sering pada waktu tidur mengalami ada sosok tertentu yang tidur di sebelahnya. Jadi seperti ada yang nyandingi begitu. Masya Allah. Ini. Terus apa lagi? Ya. Sering mimpi melihat bayi atau menggendong bayi. Nah, ini juga indikasi ya. Kecuali kalau dia itu karena belum punya anak, kemudian lihat orang yang sudah punya anak, terus kepinginnya lihat sampai masuk otak limbik terus terbawa mimpi, itu ya namanya masuk otak bawah sadar itu. Tapi kalau sering mimpi melihat bayi, menggendong bayi, ini di lapangan, fakta di lapangan indikasi orang itu disukai sama jin. Seperti itu. Terus apa lagi? Yang berikutnya, dia sering mimpi dinikahkan, ya, dengan orang-orang yang terutama orang yang tidak dikenal. Jadi sering di mimpi itu sering dinikahkan, ya. Sering mimpi dinikahkan. Masya Allah. Jadi seperti ini. Jadi kemarin kebetulan kata Allah kita nangani seorang wanita kok dia itu memang sering mimpi dinikahkan. Ternyata memang benar, ya. Istrinya seorang aparat begitu, dia sering mimpi dinikahkan. Ternyata benar, kita telusuri, kita ruqyah, kita obati, ternyata dia ada jin yang senang sama dia, dan bukan hanya sekedar senang, tetapi dia minta dia itu supaya mau diajak. Dan pada waktu pas ruqyah dialog dia, kenapa kamu mau ngajak orang ini? Ya memang dia punya utang. Kenapa punya utang? Utang apa? Ya teman saya ngampingi, ada teman ini. Utang apa? Utang ke siapa? Ternyata nenek moyangnya yang dulu utang. Jadi pernah kolaborasi entah untuk kekayaan atau untuk apa, bahwa dia itu berhutang sama jin, bahwa nanti anak-anaknya juga akan jadi tebusan. Masya Allah. Nah ini, jadi sering mimpi seperti dinikahkan dengan orang-orang yang tidak dikenal. Itu seperti itu. Terus yang berikutnya, orang yang memiliki kepribadian yang enggan untuk menikah dan tidak tertarik dengan lawan jenis. Nah ini jadi enggan mau nikah, padahal secara fitrah
ya hampir mungkin 99% orang kalau ditawari nikah secara umum pasti kepingin. Nah, kalau pertimbangannya masuk akal, entah karena urusan ekonomi atau masih belum sama sekali ada penghasilan pemasukan, itu biasa. Tetapi ini penghasilannya sudah cukup. Tetapi dia pada waktu diajak nikah, disuruh nikah, itu nulut saja, susahnya bukan main. Nah, fakta seperti itu banyak, ya, dengan dalih macam-macam. Ya, dengan dalil macam-macam. Ya kalau dalilnya seperti para ulama terdahulu, karena begitu hikmatnya terhadap ilmu, terhadap umat, sampai urusan nikah tidak terpikirkan dan benar-benar sibuk bikin kitab, ngarang kitab, apa itu masih bisa dikatakan biasa, atau arti itu bukan gangguan. Tetapi ini pada waktu dia sendiri penghasilan sudah ada, juga syahwat sudah menggelegar dan sebagainya. Tapi kalau urusan nikah, kenapa dia tidak mau? Jadi enggan untuk menikah dan cenderung tidak tertarik sama lawan jenis itu, tidak tertarik. Walaupun dia jika mungkin tidak mengalami gangguan LGBT, artinya yang tidak tertarik dengan, misalkan seorang laki-laki juga tidak tertarik sama laki-laki, tapi dia tidak begitu respect dengan wanita. Nah, ini biasanya juga indikasi orang ini ada lapangan seperti itu banyak. Ya. Jadi tidak ada keharmonisan. Walaupun kita memang tetap di hitam di atas putih, itu tetap kenapa kok tidak bahagia dan sebagainya, apa dia itu keilmuannya kurang dan sebagainya, atau dulu pada waktu sebelum nikah tidak mendapatkan siraman rohani kaitannya dengan hak suami, kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri, hak suami, hak istri, sehingga dalam rumah tangga itu sering tengkar seperti itu dan tidak harmonis. Walaupun anaknya sudah banyak, ya. Di masyarakat seperti ini banyak sekali. Nah, seperti itu. Terus juga seperti itu, cenderung kalau diajak hubungan sama suami itu tidak mau, nolak, padahal tidak ada alasan yang syar'i, entah karena sakit, benar-benar sakit, atau tapi memang tidak mau. Ya. Nah, kapan hari itu kita pas menangani kasus, kenapa kamu yang bikin apa? Aku yang bikin supaya wanita ini tidak mau diajak suaminya. Kenapa? Kamu kan nggak sakit. Iya, tak bikin seperti itu supaya terjadi perceraian, supaya suaminya tidak sabar. Itu kebetulan pasiennya dari saudara yang ada di daerah Blitar, dibikin seperti itu. Setelah kita cek ke suaminya, bagaimana? Iya, saya sering nolak dan sebagainya. Jadi melihat suaminya itu merasa jijik dan sebagainya. Bahkan terkadang sering menyesal. Padahal dulu pada waktu awal-awalnya nikah dia sama-sama suka. Seperti itu. Ya, terus kemudian yang berikutnya, yang nomor 8 adalah orang tersebut sering senang melakukan onani masturbasi. Nah, ini di lapangan banyak. Pada waktu kita tangani, kamu yang di mana? Saya yang di tangan. Kamu yang di mana? Saya yang di otak. Kamu bikin apa dia? Tak bikin dia itu senang seperti itu, melakukan itu. Ya, tak bikin seperti itu. Masya Allah. Ternyata kita kalau bukan pertolongan Allah, ternyata setan itu bisa membuat kita pontang-panting. Jadi dibikin dia itu senang melakukan onani atau masturbasi seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu orang itu sulit memperoleh keturunan. Jadi bukan berarti kalau orang tidak punya keturunan itu ada indikasi selalu 100% dicintai jin, tidak selalu.
Tapi kecenderungannya dari sekian kasus itu banyak juga yang karena ada campur tangan jin, disenangi jin dan sebagainya. Ya tidak senang kalau dia itu entah itu dari jin nasab atau dari tempat-tempat tertentu atau karena dia melakukan ritual-ritual tertentu, ya sebagai imbalannya dia dicintai jin itu, seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya, dia cenderung sering menyendiri, jadi jarang mau bersosialisasi, senangnya sendiri terus, ya. Jadi jarang mau keluar dari kamar atau dari rumah, dia sering sendiri. Misalnya di sekolah, di kampus juga cenderung sendiri itu. Bahkan sampai saking begitunya sering menyendiri, saya itu ada sebuah kasus di kota kita itu. Jadi anak ini pernah nggak keluar dari kamarnya itu kurang lebih hampir 7 bulan, sampai keluarganya bingung, bapaknya bingung, ibunya bingung. Terus kita tanya, bagaimana Pak kalau makan? Ya kalau makan, maaf, makannya itu ditaruh di depan pintu. Nah, sampai segitunya. Nah kalau dia misalkan ada hajat, kebutuhan mau BAB, pipis dan sebagainya, kejenis sebagainya, mana kebetulan di kamarnya memang besar, ada kamar kecil di dalam kamarnya itu. Jadi fakta-fakta seperti ini di lapangan banyak sekali terjadi itu. Terus yang berikutnya, sering mengalami bahwa di tubuhnya, terutama di pundak, bisa di kanan atau di kiri, seperti ada yang mengikuti, selalu mengikuti. Ada perasaan seperti mengikuti, sekaligus kadang-kadang ada terasa seperti ada yang bahasa kita itu minta gendong atau ngamplok kalau bahasa Malangnya. Nah, jadi sebegitu banyaknya indikasi-indikasi orang itu disenangi oleh atau dicintai bangsa jin. Terus kemudian dalam kehidupan terutama untuk wanita, ini sering mengalami haid tidak lancar, ya. Jadi haidnya tidak lancar, datang bulannya tidak lancar, apalagi disertai dengan kalau bahasa kita itu dilepan, ya, dilepan. Jadi dia itu dilepan, wakit gitu. Ini kan memang dalam hadis Nabi memang ada kan. Jadi orang dilepan itu dalam kacamata ruqyah itu seorang wanita itu dinding rahimnya dihentak sama jin. Gitu. Nah kita sering nangani, dari makanya dengan seperti ini pada waktu diagnosis enak. Oh apa Bu yang fisik yang sakit? Oh ini Ustaz di perut. Nah, pasmen tidak lancar, sakit, nah itu temanya dimintakan ke Allah, kemudian bisa diruqyah mandiri atau diruqyahkan, insya Allah bismillah nanti mudah itu. Jadi dilepen itu kalau pakai obat macam-macam susahnya bukan main, tapi insya Allah dengan ruqyah akan dimudahkan sama Allah SWT. Terus kemudian dia kadang-kadang sering merasakan dingin di ujung-ujung jari jemari. Nah, di ujung-ujung jemari itu sering merasakan dingin begitu. Ya. Jadi sering merasakan dingin seperti itu. Terus apa lagi indikasi orang-orang yang dicintai jin? Orang itu cenderung senangannya di tempat-tempat yang kotor. Jadi tidak wajar. Fitrahnya manusia ya kalau duduk di tempat yang bersih, udaranya nyaman. Udah, ini malah sebaliknya. Ya. Jadi nyaman di tempat-tempat yang kotor. Ya. Terus di tempat-tempat yang najis seperti itu.
Jadi seperti itu. Terus apa lagi? Yaitu orang itu sering mengalami was-was, ya. Jadi was-was yang berlebih, terutama urusan wudhu atau sholat, itu was-was. Jadi batal nggak, diulang lagi. Batal nggak, diulang lagi. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah tanda-tanda seseorang dicintai jin. Nah, terus apa lagi? Masih banyak ya. Antara lain juga orang tersebut secara psikologi sering punya perasaan sombong. Jadi sombongnya bukan main, tinggi hati. Nah, seperti itu. Jadi merasa egonya kuat, sombong sekali. Nah, seperti ini. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari seperti ini. Dan di lapangan seperti ini adalah sangat-sangat banyak. Ya, sangat banyak ya. Kita pada waktu itu, wah ini cuma anak itu memang watapi. Nah, kita sudah dikatakan memang wataknya seperti itu, bahkan tidak. Ya. Karena apa? Karena pada prinsipnya manusia itu secara umum fitrahnya adalah baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, jadi bayi itu secara umum lahir dalam keadaan fitrah, kesucian, yaitu fitrah bertauhid. Ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau efek-efek orang yang dicintai jin itu macam-macam. Biasanya orang yang dicintai jin, kalau jin itu terlalu ngepro, artinya ngepro, dia itu senang sekali orang itu. Waduh, kalau nanti orang itu disakiti sama orangnya itu yang menyakiti, kadang-kadang sering mengalami demam, panas. Bahkan di lapangan kita pernah layani, ada seorang ibu yang cerita sama suaminya bahwa anaknya, siapa saja yang memusuhi anaknya itu nanti besok malam atau saat ini juga pas mau tidur atau apa, mesti didatangi sosok-sosok besar gitu. Dan itu sopering, bahkan cenderung kadang-kadang celaka. Jadi pada waktu terus ada seorang yang datang ke kita, dia tanya, dia khawatir, Pak Ustadz, saya kenapa kalau saya itu jengkel sama orang, terus hati saya itu jengkel sama orang, pasti orang itu setelah itu celaka, entah jatuh dari motor, atau ada masalah, atau ada apa. Nah, itu indikasi orang itu memang ada jin yang mencintai. Umumnya itu jin-jin nasab. Jadi makanya dalam istilah bahasa Jawa itu ada namanya itu geni. Apa itu geni? Jadi nek ngomong, jelungup kamu nanti akan nyungsep nanti. Nah, baru ngomong saja kejadian. Di fakta di lapangan ada itu. Ya. Jadi bahkan sampai sekelas didatangi sosok besar dan sebagainya, bahkan panas, terus diteror, dibikin sulit tidur. Itu seperti itu. Sampai segitunya. Kalau jin itu sudah ngepro, sudah cinta sama seseorang, kadang-kadang bantu di sisi-sisi seperti itu. Itu karena apa? Dia tidak mau yang disenangi itu diganggu orang. Dia tidak senang kalau yang dicintai itu disakiti orang. Dan fakta di lapangan seperti itu banyak. Seperti itu. Takhasus, mengkhususkan di bidangnya, mungkin ya tidak salah kalau dia dengan mentar kok dikit-dikit jin. Nah, seperti itu. Tapi fakta di lapangan memang seperti itu. Kita juga di lapangan perkara orang itu secara hitam di atas putih harus ketaatan dijaga, logika harus dijaga, ibadah dijaga, itu jelas. Tapi memang di lapangan memang faktanya seperti itu. Jadi
yang pertanyaan tadi, apakah jin itu pada waktu mencintai itu juga sekaligus melukai juga atau membantu? Ya, ada yang membantu. Itu biasanya kalau istilah kita kenal itu jin yang masuk, yang situ entah dari nasab atau dari manapun, tapi di situ memang bantunya apa itu, dia masuk mencintai tapi cenderung ngepru. Ngepru itu ya bantu. Kita pernah ada di wilayah kita itu ada seorang, beliau itu Masya Allah, ini beliau itu seorang penceramah ya di kalangan akhwat, saya nggak nyebut nama. Saya sering dapat informasi itu dari jamaah-jamaah ibu-ibu, dari misalnya ngaji di mana Bu, di Ustazah titik-titik, Ustazah titik-titik, di mana, di sini, di sini. Ternyata majelis taklimnya itu banyak. Kemudian beliau itu juga sering rekom kalau ada santrinya yang kena gangguan, banyak sekali yang beliau rekom ke kita, terus kita bantu, alhamdulillah seperti itu. Nah, dia juga kadang-kadang juga merugi. Nah, kemudian tapi kalau tema-tema agak spesifik dan agak berat, memang dia wanita diserahkan ke saya untuk kita bantu. Nah, terus kemudian juga dia itu suatu saat dapat gangguan. Pak Ustaz, saya itu di sisi lain, Masya Allah ya, pengajian itu saya ya Alhamdulillah gerak di bidang dakwah. Satu, banyak isi di majelis-majelis tertentu. Sekaligus saya juga meruqyah. Tapi kenapa saya kok sering alami ketidaknyamanan? Bentuk nggak namanya apa, Ustazah? Ya saya kadang-kadang sering sakit, marah, kadang-kadang mau marah nggak terkontrol, terus seperti itu. Terus di rumah tangganya cenderung nggak nyaman. Nah, kenapa kita tahu? Nah, kita juga Afan pernah bantu meruqyah di keluarganya karena kurang harmonis seperti itu. Tapi di sisi lain orang kalau nggak percaya. Saya aja juga pada subhanallah, dia ngisi kajian segitu banyaknya, tapi kenapa di keluarganya sendiri dia kurang nyaman? Padahal kalau dia itu seakan-akan memegang agama itu kewajiban sekali. Terus satu saat dia bilang juga gini, saya sering sakit, saya sakit. Tapi kadang-kadang saya pada waktu meruqyah orang, saya juga tahu sakitnya. Loh, kok bisa tahu dari mana? Dari tubuh saya. Dari mana tahunya? Misalkan ada orang tertentu, dia mau sharing ruqyah itu ke saya, ya, saya sudah tahu duluan. Tahunya dari mana? Itu dari tubuh saya. Misalkan orangnya punggungnya sakit, langsung punggung saya sakit. Terus apa lagi? Kalau orang itu cenderung kakinya sakit, kaki saya sakit, jadi saya tahu sakitnya langsung, tinggal wah ini ada campur tangan ini. Ini enggak, ini bukan sampean ini. Nah, sudah kebaca. Nah, pada waktu di lapangan kita tangani, Masya Allah, ya maksarul jidi, ada sinten iki mbak, ada sinten aja siapa ini yang bantu. Nah, ternyata apa? Subhanallah, qadarullah, kontak dia ngomong, malah disaksikan suaminya itu seorang jemaah, ya orang orang Arab. Dia ngomong, kenapa Mbak Anu? Hanya dari mana? Dia nangis. Aku sayang sama anak ini, aku cinta anak ini. Loh, kenapa Mbak? Kenapa kok sayang? Anak ini dulu pada waktu masih kecil, hidupnya sering nelongso, sedih, sering diabaikan. Lah dia sering mainan di sungai, pinggir sungai. Lah terus ngapain Mbak? Terus saya masuk ke anak ini, saya kasihan. Lah setelah masuk apa Mbak? Saya bantu ke dia. Apa bentuk bantunya? Yaitu tadi pada waktu dia mau nangani bantu sakitnya seseorang, dia akan aku munculkan sakit yang ditangani itu di mana. Masya Allah, sampai seperti ini. Makanya kalau orang tidak tidak memfokuskan di bidangnya, mungkin kok aneh-aneh saja, ya itulah, ya seperti itu. Di lapangan juga ada ini kasus biar kita lebih meluas. Ada seorang Pak Haji dari daerah Batu.
dia seneng bantu orang, itu mijet. Kalau mijet itu dia cosplong udah. Jadi kalau dipijit itu langsung orangnya langsung terasa nyaman, enak sekali. Itu sering, tapi kenapa dia itu bingung. Terus sharing sama teman saya, beliau itu seorang developer di Malang. Saya tak antar ke sana, kita tanya, Pak Ustadz, saya intinya gini, seharusnya saya itu dengan bisa mijet, bantu orang mijet, kemudian orangnya cepat sembuh dan terkesan cosplang bahasanya gitu ya. Jadi langsung sembuh, kan saya harus berkah hidup saya. Artinya anak saya baik, istri saya baik. Kenapa saya dengan membantu seperti ini? Justru anak saya itu membenci saya, lepas dari saya. Kemudian istri minta cerai terus gitu. Iya, berarti ada campur tangan di situ. Terus kalau kita bantu, ternyata ditengkuk ya di titik kahil. Titik kahil kalau dipegang itu di sini. Itu ditempati. Nah, Masya Allah. Ternyata setelah kita bantu, subhanallah, alhamdulillah. Saya bersyukur saat saya tidak kepingin, walaupun saya punya keterampilan mijet, tapi kalau keluarga saya berantakan, saya tidak mau. Lebih baik saya biasa saja, tapi anak saya baik, rukun, istri saya juga rukun. Saya tidak kepingin seperti ini. Nah, jadi di sisi lain kan saat akan bantu, tapi di sisi lain nyikat keluarganya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Itu fakta di lapangan. Ada jenazah dari jalur bapak, kemudian si bapak ini berdalih bahwa dengan ketaatan itu jin bisa bisa hilang seperti itu. Ya, memang banyak seperti itu yang dalam berpendapat seperti itu. Tapi fakta di lapangan bahwa ketaatan itu sangat-sangat bagus. Dari urusan sholatnya, zikirnya, ya. Tapi dengan proses ruqyah itu akan lebih cepat dibanding kalau orang itu cuma mengandalkan seperti itu, ketaatannya saja, karena di lapangan banyak seperti itu. Jadi dia yang penting sudah ke Allah saja, ya nggak masalah, asal dia sendiri juga memang tahan dengan sakit yang dirasakan, baik yang mengenai dirinya atau anak cucunya. Seperti itu. Jadi memang fakta di lapangan orang itu ada yang mengatakan hanya dengan zikir, dengan ketaatan itu memang bisa. Tapi fakta di lapangan itu banyak yang tidak bisa. Kalau mengurangi pengaruhnya is okay, iya. Tetapi kalau dengan seperti itu saja, itu di lapangan tidak bisa langsung serta-merta hilang, bahkan butuh yang panjang itu. Bahkan nanti ke anak-anak cucunya itu, ya walaupun Allah itu tetap adil, ya Allah itu maha adil, seperti itu. Allah itu maha adil, ya. Adil. Jadi andai kata dengan taatan gini-gini saja sudah cukup. Nah, menurut saya tidak cukup. Ya, kecuali kalau kita memang keilmuannya belum sampai di situ. Ya, mungkin karena keterbatasan ilmu kita sampai di ya, itu jadi Allah itu tetap adil. Jadi sisi baiknya berapa, sisi ibu kami ke atas, ya Allah, yang dulu ada bapak kami yang pernah bersinggungan, berkolaborasi dengan model apapun, ya Allah, maafkan dosanya, ampuni kesalahannya, batalkan ya Allah semua akad-akadnya, putuskan ya Allah semua akad-akadnya. Nah, itu pembatalannya kira-kira redaksi bahasanya bisa seperti itu. Kalau mau ditambah ayat bisa dibacakan surat At-Taubah ayat 1. Bara'atu minallahi wa rasuli ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang dulu mengadakan perjanjian dengan orang-orang yang musyrik, dengan kesyirikan. Atau bisa dibacakan surah Al-Fat, Inna fatahna laka fataham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Atau surat Al-Anfal ayat 26-27.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Ya, jadi minta ke Allah supaya itunya dibatalkan. Tapi syaratnya memang di situ, kalau nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi, itu benda-benda yang bernuansa nasab itu tadi, misalkan pusaka dan sebagainya, itu bendanya harus diruqyah juga. Karena kalau bendanya tidak, itu nanti efeknya, hasilnya tidak maksimal, bahkan cenderung jalan di tempat. Qadarullah tadi, qadarullah kemarin kita juga bantu ada orang seperti itu. Jadi dia dicintai jin, kemudian bingung, dia memang juga indigo, yaitu karena ada mbah-mbahnya ada akad-akad dengan bangsa jin dulu. Akhirnya kita diskusikan supaya pusakanya, jimat-jimatnya dulu diserahkan ke kita seperti itu. Jadi kalau mengandalkan cuma ketaatan saja itu bagus, tapi tidak serta-merta dengan seperti itu bisa hilang. Bahkan butuh proses yang lama. Walaupun dalam proyek giveaway bagi Allah itu tidak ada yang susah dan yang sulit. Tapi di lapangan seperti itu tetap saja biasanya nge-gain atau jadi nasab, walaupun misalnya punya anak 3 itu mungkin 1 atau 2 atau bahkan ke anaknya tidak, tapi ngefek ke cucunya seperti. Nah, kalau kepingin bagaimana cara meruqyahnya, ya tadi temanya itu dimintakan ke Allah supaya dikeluarkan gangguannya. Ya, jadi temanya itu. Jadi misalnya, ya Allah, yang saya sering mimpi sosok-sosok tertentu itu keluarkan dari tubuh kami. Kemudian baca istighfar bisa, atau baca ayat yang kalau dia baca ayat itu semakin merasa dekat dengan Allah. Itu. Kemudian coba dibantu dengan batu, nanti insya Allah Allah keluarkan seperti itu. Nah, tapi perlu juga didiagnosis yang lain. Selain mimpi itu, apakah dia juga di rumahnya bagaimana? Misalkan di rumahnya itu apa steril apa enggak? Misalkan ada pusaka dan sebagainya, itu karena seperti itu ada berkaitan itu. Atau juga kalau dia mimpi seperti itu di mana? Apa di kamar itu saja, atau di tempat lain juga kadang-kadang mimpi seperti itu. Kalau hanya di kamar itu yang sering mimpi seperti itu, berarti di kamarnya ada steril. Coba dibersihkan seperti itu, ya, supaya nanti hasilnya pada waktu ruqyah mandiri maksimal seperti itu. Jadi mimpi sosok-sosok tertentu seperti suaminya pada dia belum bersuami dan sebagainya, seperti itu. Kalau mimpi itu kadang 1 tahun sekali, katakan 6 bulan atau 2 tahun, itu ya mungkin termasuk masih wajar. Tapi kalau itu sering berulang, walaupun temanya agak beda dikit, itu berarti ada indikasi orang itu dicintai jin seperti itu.